Anak kecil bawa sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Imtiaz, NIM 193141087. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan agama Islam. Landasan agama Islam ini dirumuskan dari Al-Quran. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah kerasulan, dan yang ketiga adalah kitab suci. Ya, nanti di sini saya akan sedikit menjelaskan juga tentang fungsi agama Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Tauhid Rahamutiyah, yaitu ketuhanan yang Maha Rahman dan Rahim. Untuk Tauhid Rahamutiyah ini, yang menjadi dasar ajaran-ajaran itu dirumuskan dari Quran Surat Al-An'am ayat 12, katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya, mereka tidak beriman. Makna kataba dan rahmah ini dalam ayat itu dijelaskan Allah menyebut penetapan rahmah yang menjadi kualitas dirinya dengan menggunakan istilah kataba yang arti asalnya adalah menulis. Terus untuk pengertian menurut bahasa istilahnya, ini pengertiannya menetapkan atau itsbat, menentukan atau takdir, mewajibkan, ijab, mengharuskan atau fard, dan tekad kuat atau azmi. Pemakaian demikian menurut Asfahani karena sesuatu itu dikehendaki, kemudian dikatakan dan terakhir dituliskan. Jadi kehendak itu menjadi titik awal dan tulisan itu menjadi titik akhir. Rahmah atau rahmah ini ditetapkan Allah menjadi dasarnya, menjadi sifat dasarnya. Kemudian dalam pengertiannya ini yaitu kelembutan yang mendorong untuk memberikan kebaikan nyata kepada yang dikasihi. Ada 2 batasan dalam pengertian ini, yaitu kelembutan atau rikoh dan memberikan kebaikan nyata atau ihsan. Hukum tertulis pertama ini dari penjelasan Al-Asfahani tentang penggunaan kata kataba, bahwa Allah memutuskan, mewajibkan, mengharuskan sifat rahmah pada dirinya itu berangkat dari kehendak yang kemudian ditulis. Terus untuk doktrin tauhidnya sendiri itu, doktrin tauhidnya ini, Tauhid Rahamutiyah, adalah kepercayaan bahwa Allah yang Maha Esa telah mewajibkan dirinya sendiri memiliki sifat dasar rahmah. Jadi dalam tauhid itu dipercayai bahwa Allah menjadi ilah, Rob, Malik, terus Aziz, Muntakim atau Maha Menghukum, dan pelaksanaan aktualisasi asma dan sifat iliyah. Yang lain berdasarkan cinta kasih, bukan berdasarkan malah sebaliknya. Terus Tauhid Rahamutiyah pada hakikatnya ini bukan merupakan kategori baru karena ia tidak menambah kategori-kategori yang sudah ada, tetapi merangkumnya dalam satu kualitas ketuhanan yang menjadi puncak perkembangan agama dalam sepanjang sejarahnya. Di doktrin tauhid ini ada beberapa tauhid, yaitu yang pertama tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini Allah menjadi Rabb dengan rahmahnya. Terus yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu Allah menjadi Tuhan dengan rahmah. Terus yang ketiga adalah tauhid mulkiyah, Allah menjadi penguasa hari pembalasan dengan rahmah. Terus yang keempat adalah tauhid fi al-asma wa as-sifat, aktualisasi asma dan sifat dengan rahmah, ya. Kita memasuki penjelasan yang kedua, yaitu kerasulan rahmat. Nabi Muhammad diutus untuk mewujudkan hidup baiknya, yaitu ini termasuk landasan kedua dari agama Islam adalah kerasulan rahmat tadi. Seperti judulnya, landasan ini ditegaskan dalam ayat Quran Surat Al-Anbiya
ayat 107. Penegasan ini bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam ayat itu juga menggunakan kalimat pola kalimat nafi istitna atau menafikan atau mengecualikan. Terus jadi menurut teori tersebut, penegasan risalah Nabi sebagai rahmat dengan pernyataan wa ma arsalnaka illa rahmatan itu masih kalah kuat dibandingkan dengan inna arsalnaka rahmatan la laknatan, atau sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi rahmat, bukan untuk menjadi laknat, ya. Terus sehingga pengertian pernyataan tersebut adalah risalah Nabi itu adalah rahmat, dan risalah yang tidak menjadi rahmat itu bukan risalahnya. Untuk tujuannya, jelas bahwa tujuan kerasulan Nabi Muhammad ini sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah mewujudkan bagi mereka yang hidup baik, yang sempurna meliputi indikator-indikator hidup sejahtera, damai, bahagia, terus dan utamanya meliputi 2 indikator yang terakhir. Dengan kata lain, tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bagi semua, tidak hanya manusia saja, apalagi bagi muslim saja. Untuk misi kerasulannya ini untuk mewujudkan tujuan kerasulannya, yaitu Nabi menjalankan misi tertentu. Terus Al-Quran menegaskan bahwa dia memberikan kebaikan nyata, tidak dengan menjadi pemelihara yang memberikan jaminan kesejahteraan langsung kepada pengikutnya. Sehingga dengan mengikuti otomatis mereka terhindar dari segala mara bahaya atau kesengsaraan hidupnya. Untuk misi pembawa kabar gembira ini berangkat dari tujuan, objektivitas, dari kebenarannya. Yang demikian itulah Nabi Muhammad menjalankan menjalankan misi kerasulannya dengan peran sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan di masyarakat. Dalam surat Al-A'raf ayat 57 terdapat gambaran relatif tentang kegembiraan yang diberikan oleh angin. Dengan analogi tadi itu, bahwa Nabi menjalankan perannya itu dengan 4 kegiatan utama, yaitu meneduh sejukan, terus yang kedua menyuburkan, yang ketiga membuahkan, dan yang keempat adalah mengharumkan. Yang ketiga yaitu misi pemberi peringatan. Adapun tentang misi pemberi peringatan ini sesuai dengan bahasa nadarnya tadi, Nabi menjalankan dengan menyampaikan sesuatu dengan meminta kewaspadaan terhadapnya, ya. Dalam surat An-Nazi'at ayat 45 secara jelas disebutkan bahwa sesuatu yang ditakuti itu ialah hari kiamat, ya kan? Nabi memberikan peringatan terhadap hari itu kepada manusia, pada saat itu mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dan memperoleh balasan yang seadil-adilnya. Untuk kewenangan Nabi sendiri ini diaktualisasikan Nabi dengan menjalankan tugas-tugasnya seperti menjelaskan wahyu yang diterimanya kepada umatnya, seperti yang ditegaskan pada Quran surat An-Nahl ayat 44 dan 64, dan membacakan ayatnya tadi. Terus membangun jiwanya, mengajarkan Al-Quran dan hikmah kepada umatnya, seperti yang dijelaskan dengan di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dengan kewenangan dan tugas tadi, Nabi tidak berwenang memaksa masyarakat menyambut kabar gembira dan peringatan yang disampaikannya tadi. Terus sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Ghasyiyah, apabila dalam kenyataannya Nabi memaksakan berlakunya aturan hukum tertentu seperti ketentuan pembagian harta, rampasan perang, atau zakat, maka itu dilakukan berdasarkan kewenangan sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Dan yang terakhir adalah meneladani Nabi. Sebagai teladan yang baik, Nabi dapat mengelola integritas spiritual dan moralnya
untuk meraih kemenangan hidup. Terus dalam pandangan Muhammad Abduh, kemenangan hidup Nabi itu diberi kesaksian oleh Al-Quran dalam surat Ad-Duha ayat 4, yaitu dengan pernyataan bahwa bahwa akhir keadaannya lebih baik dari pada awalnya. Kita memasuki penjelasan yang ketiga, yaitu kitab suci rahmat. Al-Quran diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik. Di penjelasan kali ini, landasan ketiga agama Islam adalah kitab suci rahmat. Kitab suci sebagai rahmat, ya kan? Al-Quran diwahyukan dengan tujuan untuk mewujudkan hidup baik, ya. Landasan ini di samping termasuk bagian dari risalah Nabi Muhammad yang ditegaskan sebagai rahmat dalam surat Al-Anbiya ayat 107, seperti yang diuraikan juga ditegaskan dalam surah Al-Qasas ayat 86 dan Ad-Dukhan ayat 6. Kita memasuki penjelasan yang terakhir, yaitu fungsi agama Islam. Fungsi agama Islam ini mempersatukan, menyelamatkan, dan memperbaiki kehidupan manusia. Agama Islam diwahyukan dengan tujuan mewujudkan hidup baik, ya kan? Mewujudkan hidup baik dengan 3 indikator yang telah disebutkan di awal tadi, yang berulang-ulang, ya. Fungsi-fungsinya demikian dijelaskan dalam surat Ali Imran, yaitu ayat 103 sampai 104. Untuk fungsi yang pertama yaitu mempersatukan umat manusia. Untuk fungsi yang kedua yaitu menyelamatkan umat manusia. Yang ketiga yaitu memperbaiki kehidupan manusia. Dari pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, agama Islam di atas dipastikan dapat menjamin realisasi tujuannya sebagai risalah yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik manusia di dunia dan di akhirat. Realisasi tujuan ini bermakna teologis dan etis, ya. Sekian penjelasan dari pertemuan ke-6 ini dari resumen